Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Masih semangat untuk kegiatan belajar daring selama di rumah ini? Oke ya Ananda semuanya, Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Pak Tri Pradanang. Di sini kita akan belajar untuk mata pelajaran ekonomi. Ya Ananda semuanya, terutama Ananda yang kelas 11. Oke, di sini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mungkin anak-anak selama di rumah, di media sosial, di koran, di TV, atau mungkin yang sering di YouTube pernah mendengar kata kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Mungkin anak-anak yang masih bertanya-tanya, apa sih itu kebijakan fiskal? Apa sih itu kebijakan moneter? Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya kita akan coba belajar yaitu terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, langsung saja biar mempercepat waktu, mari Anda kita belajar bersama-sama. Oke, terkait dengan kebijakan moneter ya. Apa sih itu kebijakan moneter? Jadi, Anda semuanya, yang dimaksud dengan kebijakan moneter secara umum adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ya, atau Bank Sentral di sini sebagai Bank Sentral di Indonesia untuk melakukan kebijakan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, uang yang beredar di masyarakat itu diatur oleh Bank Indonesia. Agar apa? Agar keseimbangan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang atau jasa yang ada di masyarakat itu bisa seimbang. Mungkin Anda ada juga yang mikir ya, Pak, kenapa sih kita nggak sebaiknya cetak uang terus saja biar tidak ada kemiskinan? Nah, itu yang akan kita juga pelajari di dalam kebijakan moneter ini ya, seperti itu. Jadi pada umumnya kebijakan moneter itu adalah kebijakan terkait dengan Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak tampilkan. Oke, itu adalah tujuan kebijakan moneter. Oke, ada 4 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ya, jadi dengan uang itu diatur sedemikian rupa agar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, sehingga apa? Sehingga nanti untuk tingkat kestabilan ekonomi akan lebih baik. Ekonominya menjadi lebih stabil, kenaikan pertumbuhan ekonominya juga menjadi baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah untuk menjaga stabilitas harga. Tentu kita tidak mau kalau seandainya harga-harga barang itu naik secara drastis ataupun turun secara drastis. Kenapa? Kalau seandainya harga barang itu bisa naik begitu tinggi, maka akan merugikan konsumen. Tapi kalau seandainya harga barang itu turun juga secara drastis, maka akan merugikan produsen. Jadi di dalam hal ini ekonomi mengatur agar terjadi stabilitas harga dan memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen. Ya, seperti itu dengan stabilitas harga biar tidak terjadi fluktuasi yang begitu besar. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Dengan kebijakan moneter diatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, hingga nanti tujuannya adalah agar semakin banyak terciptanya lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan kerja, sehingga nanti akan mengurangi jumlah angka pengangguran di dalam suatu negara atau dalam suatu perekonomian. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan maupun neraca pembayaran. Itu juga menjadi salah satu dari tujuan kebijakan moneter. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait dengan masalah dalam ekonomi moneter. Ya, Anda semuanya, ini yang perlu diingat, perlu dipahami, karena untuk kita mempelajari terkait dengan pengaplikasian kebijakan moneter,
kita harus memahami dulu apa sih masalahnya. Ya, secara sederhana, masalah dari ekonomi moneter hanya dua, yaitu adalah deflasi dan inflasi. Ya, kalau Anda, Bapak yakin pasti sering mendengar kata inflasi, ya. Oke, kita akan jabarkan dulu masing-masing pengertian ini, yaitu yang pertama adalah deflasi. Ya, Anda. Jadi, deflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang itu secara umum turun. Ya, semula saat ini mungkin harga mie instan harganya Rp2.000. Kemudian beberapa bulan selanjutnya itu justru harganya menjadi 1.500 atau justru malah menjadi 1.000. Nah, itu jadi terjadi penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Nah, itu yang disebut sebagai deflasi. Itu dalam ekonomi tidak bagus. Justru itu juga malah menjadi masalah, ya. Seperti itu. Kemudian masalah yang kedua adalah inflasi. Ya, inflasi atau suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga barang secara umum dan terjadi terus-menerus kenaikan harganya. Nah, itu juga menjadi masalah ekonomi. Baik itu harga barangnya turun atau harga barangnya naik. Itu juga menjadi salah satu masalah ekonomi. Ya, seperti itu. Lalu, cara mengatasinya gimana? Nah, cara mengatasi untuk masalah deflasi ataupun inflasi yaitu menggunakan kebijakan moneter. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, kita lihat caranya seperti apa saja, yaitu dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter. Ya, instrumen kebijakan moneter. Secara umum ada 4 instrumen kebijakan moneter yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi moneter, yaitu inflasi dan deflasi. Yang pertama, instrumennya kebijakan diskonto atau tingkat suku bunga. Lalu yang kedua adalah kebijakan cadangan wajib atau cadangan minimum atau cash ratio. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Lalu kebijakan yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Ya, terkait dengan 4 ini adalah instrumen dalam kebijakan moneter untuk mengatasi masalah moneter tadi, yaitu berupa inflasi maupun deflasi. Oke, kita akan coba jelaskan, kita akan coba pahami bersama-sama, pelajari bersama-sama terkait dengan instrumen kebijakan moneter dalam menyelesaikan masalah ekonomi tadi, yaitu berupa inflasi maupun deflasi. Oke, yang pertama adalah kebijakan moneter dengan instrumen diskonto atau tingkat suku bunga. Ya, di mana pada kebijakan ini, kebijakan diskonto atau tingkat suku bunga itu dia menekankan kepada tingkat suku bunga yang diambil, ya, yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Apakah akan tingkat suku bunganya akan dinaikkan atau akan diturunkan, tergantung dari situasi ekonominya seperti apa. Oke, di sini kita coba menggunakan ilustrasi, yaitu saat di masyarakat terjadi inflasi. Harga barang-barang cenderung naik secara terus-menerus dan umum. Nah, ini biasanya ini disebabkan oleh karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada jumlah barang yang ada di masyarakat, ya, barang ataupun jasa. Ya, di sini berarti uangnya yang beredar terlalu banyak. Kita andaikan seperti ini, seandainya Bank Indonesia melihat, oh, keseimbangan uang dan barang yang ada di masyarakat lebih baik adalah 5 triliun. Nah, padahal di masyarakat, uang yang beredar di masyarakat adalah sebanyak 7 triliun. Berarti terjadi inflasi. Nah, cara mengatasi dengan kebijakan diskonto atau tingkat suku bunga bagaimana? Yaitu adalah Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga.
ya, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah karena tingkat suku bunganya tinggi, masyarakat berbondong-bondong untuk menabung uangnya di bank. Wah, saya melihat, wah, bunga di bank tinggi, oke lah saya menabung di bank karena bunganya tinggi, sehingga nanti saya akan mendapatkan hasil yang tinggi juga. Kemudian orang-orang jadi berminat untuk meminjam uang di bank nggak dengan bunga tinggi? Tidak, sehingga uang yang beredar di masyarakat tidak akan bertambah lebih banyak, justru akan berkurang karena sudah masuk di bank. Oke, dengan bunga yang tinggi, maka uang masyarakat akan terserap di Bank Indonesia. Sehingga apa? Sehingga uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Menjadi berapa? Menjadi, kita andaikan 5 triliun rupiah. Sesuai dengan harapan dari Bank Indonesia untuk keseimbangan jumlah uang dengan ketersediaan barang ataupun jasa, sehingga inflasinya dapat teratasi, ya, seperti itu. Sehingga di masyarakat saat ini sudah terjadi keadaan normal, tidak terjadi inflasi kembali karena jumlah uang yang beredar di masyarakat sudah berkurang menjadi 5 triliun rupiah. Oke, seperti itu Ananda. Kemudian yang selanjutnya, masalah yang kedua yaitu adalah deflasi. Nah, tadi sudah kita jabarkan terkait deflasi, yaitu terkait dengan penurunan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Kalau kita bicara terkait dengan moneter, deflasi ini biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa. Nah, sehingga apa? Kebijakan dari Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia harus menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena uangnya sedikit, terjadi deflasi. Maka cara mengatasinya ya ditambah. Oke, cara menambahnya dengan kebijakan diskonto atau tingkat suku bunga, yaitu dengan cara Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya. Sehingga tadi orang yang pertama kali tadi itu menyimpan uang di bank, dia melihat, wah, tingkat suku bunganya turun. Ya udahlah, saya ambil aja uangnya dari bank. Nah, melihat tingkat suku bunganya rendah juga, orang-orang jadi tertarik untuk meminjam uang di bank. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi bertambah, menjadi 5 triliun kembali. Sehingga di sini terjadi keseimbangan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang dan jasa, sehingga mampu mengatasi masalah deflasi. Ya, jadi seperti itu Anda terkait dengan instrumen kebijakan diskonto atau tingkat suku bunga. Oke, lalu kita lanjut ke instrumen yang kedua. Nah, yaitu adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Ya, di mana di dalam operasi pasar terbuka ini Bank Indonesia melakukan kebijakan dengan cara dia menjual atau membeli surat-surat berharga sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Kita ilustrasikan, di masyarakat sedang terjadi inflasi. Ya, terjadi inflasi artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada kebutuhan yang sesungguhnya. Kita andaikan sama ya. Kita andaikan di masyarakat uangnya terlalu banyak, sebanyak 7 triliun rupiah. Padahal keseimbangannya harusnya hanya 5 triliun. Ya, cara mengatasinya gimana? Yaitu dengan cara Bank Indonesia menawarkan surat berharga. Itu biasanya di sini obligasi ya. Menawarkan surat berharga kepada masyarakat, nih, saya punya obligasi senilai 2 triliun rupiah. Mau nggak kamu untuk membelinya? Nah, di sini masyarakat tertarik untuk membeli. Kenapa? Karena biasanya obligasi itu tingkat suku bunganya atau tingkat kuponnya, tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada bunga di bank, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Nah, uang masyarakat diambil oleh Bank Indonesia, kemudian masyarakat mendapatkan surat berharga berupa obligasi. Sehingga apa? Sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang menjadi 5 triliun rupiah sesuai dengan
keseimbangan antara uang dengan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan berkurangnya uang yang beredar di masyarakat membuat inflasinya menjadi teratasi atau menjadi hilang, terjadi keseimbangan sesuai yang diharapkan dalam perekonomian. Seperti itu Ananda. Ya. Kemudian kita balik lagi menggunakan ilustrasi yang lain, yaitu adalah deflasi. Nah, di sini uang yang beredar di masyarakat justru malah berkurang. Berapa? Hanya 3 triliun rupiah. Padahal kebutuhan sesuai dengan barang dan jasa yang beredar di masyarakat harusnya uang yang ideal itu adalah 5 triliun rupiah. Nah, dengan menggunakan kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation, maka Bank Indonesia harus membeli surat berharga dari masyarakat. Nah, di sini Bank Indonesia menawarkan nih, siapa masyarakat yang punya obligasi saya beli. Oke, dengan bunganya rendah saja nggak apa-apa, biar nanti masyarakat bisa membeli sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, obligasinya dibeli oleh Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia menyalurkan uangnya kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat yang semula tadi 3 triliun terjadi deflasi, kemudian ditambah menjadi 5 triliun, sehingga terjadi keseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang dan jasa, sehingga mampu mengatasi deflasi, sehingga masalahnya bisa tertangani, yaitu masalah deflasi tadi, karena sudah terjadi keseimbangan jumlah uang dan barang di masyarakat. Oke ya, seperti itu ya Ananda ya. Jadi itu terkait dengan kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Oke, Ananda, mungkin itu terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait dengan cadangan wajib dan juga terkait dengan kredit selektif. Oke, baik Ananda, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi Ananda semuanya dan juga bisa memberikan sedikit referensi terkait materi yang akan kita pelajari. Oke, baik Ananda, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, menerapkan kegiatan protokol, serta jangan lupa yang paling penting tetap selalu beribadah. Sekian dari Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalian luar biasa. Bapak akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.